Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada kuliah biokimia dan pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai metabolisme karbohidrat. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan dari glikolisis dan peranannya bagi metabolisme makhluk hidup. Nah, glikolisis merupakan tahapan pertama pada metabolisme glukosa oleh sel, di mana terjadi tahapan reaksi untuk mengubah glukosa menjadi produk akhirnya yaitu pirufat. Nah, tujuan utama dalam proses glikolisis adalah menghasilkan energi berupa ATP dan bisa terjadi dalam kondisi aerob maupun anaerob. Nah, jadi glukosa ini merupakan bahan bakar yang sangat baik karena bisa menghasilkan jumlah energi yang cukup banyak saat dioksidasi. Nah, delta G oksidasi lengkap dari glukosa itu menghasilkan min 2840 kJ per mol. Kemudian glukosa ini juga dapat disimpan secara efisien dalam bentuk polimer, misalnya disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, kemudian banyak organisme dan jaringan dapat memenuhi kebutuhan energinya hanya dengan glukosa saja. Jadi glukosa ini penting bagi organisme, bahkan organisme bersel satu. Nah, kemudian selain itu, glukosa merupakan prekursor biokimia yang serbaguna. Pertama, contohnya bakteri dapat menggunakan glukosa untuk membangun kerangka karbon. Kemudian juga sebagai prekursor untuk asam amino, membran lipid, kemudian nukleotida dalam DNA dan RNA, dan kofaktor untuk metabolisme. Nah, ada 4 jalur utama pemanfaatan glukosa. Sebelumnya kita ingat kembali. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memakan berbagai macam jenis sumber energi. Nah, yang utama itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada berbagai jenis karbohidrat. Nah, namun yang masuk ke dalam jalur metabolisme adalah karbohidrat yang sudah dipecah atau dihidrolisis sehingga menjadi glukosa. Nah, sumber-sumber karbohidrat itu apa saja? Ya, banyak ya karbohidrat kompleks seperti amilum atau pati, tepung-tepungan. Nah, amilum ini ketika dihidrolisis sampai dihidrolisis sempurna akan menghasilkan glukosa. Kemudian ada juga karbohidrat sederhana seperti monosakarida dan disakarida. Disakarida contohnya ada sukrosa yang sering kita gunakan setiap hari, yaitu gula. Nah, jadi ada 4 jalur utama dalam pemanfaatan glukosa. Nah, kita perhatikan gambar di berikut ini. Nah, yang pertama adalah glukosa itu berfungsi sebagai penyimpanan. Nah, disimpan dalam bentuk glikogen, pati maupun sebagai sukrosa. Nah, jadi glukosa itu dapat disimpan dalam bentuk polimernya seperti pati dan glikogen. Kemudian glukosa juga dapat disimpan jika ada energi berlebih. Nah, jadi glukosa yang berlebih itu bisa juga disimpan kemudian dipakai lagi ketika tubuh memerlukannya. Selanjutnya, glukosa itu akan mengalami glikolisis, yaitu diubah menjadi pirufat. Glukosa diubah menjadi pirufat dengan cara dioksidasi, yaitu dengan melalui proses glikolisis. Nah, glikolisis ini digunakan untuk kebutuhan energi jangka pendek. Nah, selanjutnya glukosa juga bisa masuk kepada jalur pentosa fosfat, yaitu oksidasi melalui jalur pentosa fosfat, yaitu akan menghasilkan NADPH melalui oksidasi gula. Dan untuk detoksifikasi dan biosintesis lipid dan nukleotida. Nah, jadi glukosa ini juga ternyata berperan untuk biosintesis lipid dan nukleotida. Nah, yang terakhir adalah sebagai sintesis polisakarida struktural. Nah, ini untuk tumbuhan. Nah, misalnya pada dinding sel bakteri, jamur, dan tumbuhan, polisakarida ini
juga memiliki manfaat, atau glukosa ini diubah menjadi polisakarida untuk dinding sel pada bakteri, jamur, dan tumbuhan. Selanjutnya kita akan bahas pemanfaatan pertama dari glukosa, yaitu masuk kepada jalur glikolisis. Nah, apa itu glikolisis? Nah, akar kata dari glikolisis yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari glikis yang artinya manis dan lysis yang artinya penguraian. Nah, artinya adalah penguraian satu glukosa melalui serangkaian reaksi yang dikatalisis enzim menghasilkan 2 pirufat. Nah, jadi dalam proses glikolisis ini, glukosa akan diubah menjadi 2 pirufat. Nah, kemudian glikolisis ini terjadi hampir pada semua sel hidup. Ya. Kemudian prosesnya ini dapat berlangsung secara anaerob di sitosol, namun juga dapat berlangsung secara aerob. Jadi dua-duanya bisa dalam keadaan aerob maupun dalam keadaan anaerob. Nah, glikolisis ini juga merupakan sumber energi tunggal untuk sel-sel seperti eritrosit, medula ginjal, otak maupun sel sperma. Nah, jadi glikolisis ini merupakan proses metabolisme glukosa yang tidak hanya terjadi pada manusia, namun juga terjadi pada makhluk hidup lain, mulai dari makhluk hidup yang bersel satu. Nah, terdapat beberapa variasi, misalnya pada bakteri, glikolisis ini disebut dengan Ehlers-Danlos, serta jalur lain pada makhluk hidup yang berfermentasi. Kemudian kalau dalam manusia, glikolisis ini disebut dengan jalur Eden-Meyerhof-Parnas atau EMP. Nah, jadi keunikan dari glikolisis ini adalah dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Beberapa jenis sel itu tidak bisa memperoleh energi dari proses aerob, misalnya adalah sel darah merah atau eritrosit itu yang tidak memiliki mitokondria, sehingga proses glikolisis yang terjadi pada eritrosit itu adalah proses yang berlangsung dalam keadaan anaerob. Misalnya ini ada seorang pelari. Seorang pelari itu akan memiliki kadar oksigen yang menurun karena ototnya bekerja penuh sehingga kadar oksigennya menurun. Nah, walaupun dalam keadaan seperti ini, glikolisis ini dapat terjadi secara anaerob. Nah, misalnya dalam lari sprint, pada beberapa detik awal saat pelari mempercepat lajunya, nah, otot ini dapat mendapatkan energi dari mana? Yaitu dari glikolisis pada jalur anaerob. Nah, selain itu, glikolisis juga memungkinkan jaringan bertahan apabila terjadi kondisi anaerob, misalnya pada saat dehidrasi juga. Saat tubuh menggunakan aliran darah ke organ-organ penting, jaringan yang mengalami pengurangan pasokan darah dapat bertahan dengan mengandalkan energi dari glikolisis. Nah, jadi glikolisis ini adalah perubahan glukosa menjadi pirufat itu dalam waktu untuk membutuhkan energi dalam waktu yang cepat seperti itu. Nah, jadi di sini ya, walaupun misalnya tubuh kita itu mengalami kekurangan oksigen, namun ketika energi diperlukan, maka glikolisis dapat berlangsung secara anaerob. Baiklah, nah di sini kita akan mencari tahu di mana sih letak glikolisis dalam mesin ini. Kita ingin mencari tahu posisi glikolisis dalam metabolisme karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat itu sangat banyak jenisnya, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, dalam proses pencernaan di tubuh manusia, berbagai jenis karbohidrat tadi dari yang kompleks kemudian dihidrolisis sampai mencapai monomernya, hidrolisis sempurna, yaitu menjadi glukosa. Nah, glukosa ini kemudian masuk ke dalam sel melalui pintu khusus untuk glukosa yang disebut dengan GLUT atau glukosetranspose. Nah,
Kemudian glukosa ini jika di dalam tubuh manusia tersebut terdapat kelebihan energi, maka glukosa ini disimpan menjadi glikogen. Nah, kita pernah bahas ya, glikogen merupakan polimer dari glukosa yang disimpan di dalam hati. Nah, ini bentuknya bercabang-cabang ya. Nah, kemudian kalau memang glukosa ini diperlukan dalam waktu yang cepat, maka glukosa masuk ke dalam tahapan glikolisis dibantu dengan fosfat organik dan NAD positif. Itu menjadi apa tadi? Menjadi pirufat, 2 pirufat. Jadi satu molekul glukosa itu menjadi 2 molekul pirufat. Nah, di sini kan glukosa itu terdiri dari 6 atom karbon C, kemudian mengalami glikolisis ada 10 reaksi menjadi 2 buah asam pirufat yang terdiri dari 3 atom C. Nah, kemudian jika di tahap ini kondisinya aerob, nah aerob artinya terdapat oksigen, maka asam pirufat ini akan masuk melalui tahapan dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif itu akan menghasilkan banyak sekali energi di mitokondria. Nah, ini adalah gambar organel sel, yaitu mitokondria. Nah, di sini nanti prosesnya akan menghasilkan banyak sekali ATP atau adenosin trifosfat. Kemudian zat sisanya adalah CO2 dan H2O. Nah, jadi tadi hasil glikolisis tadi ada asam pirufat, 2 buah molekul asam pirufat, ada juga menghasilkan energi yaitu ATP dan molekul lainnya yaitu NADH. Nah, jika kondisi pada saat pembentukan asam pirufat ini adalah anaerob, maka asam pirufat akan diubah oleh tubuh menjadi asam laktat. Nah, artinya dalam kondisi ini kekurangan oksigen. Nah, asam laktat ini kemudian dikeluarkan dari sel, kemudian dalam proses gluconeogenesis yang terjadi pada ginjal dan hati dapat diubah kembali menjadi glukosa. Nah, di sini berarti glikolisis merupakan proses pintu awal untuk pemanfaatan energi yang berasal dari glukosa. Mari kita lihat pirufat ini dalam beberapa kondisi yang saya sebutkan tadi, yaitu dalam kondisi aerob dan anaerob. Nah, apabila disederhanakan, glikolisis ini merupakan proses perubahan molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat, di mana satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon itu diubah melalui tahapan glikolisis yang ada 10 reaksi menjadi 2 molekul pirufat, yang masing-masing pirufat ini terdiri dari 3 atom karbon. Nah, jadi yang pertama, apabila dalam kondisi ada oksigen, berarti kondisi aerob, maka pirufat ini akan menjalani metabolisme di siklus Krebs dan akan melalui tahapan transfer elektron. Nah, namun jika dalam kondisi aerob, maka pirufat akan dioksidasi dan dikarboksilasi untuk melepaskan CO2. Nah, terjadi itu pada mitokondria dalam kondisi aerob tadi ya. Nah, jadi kalau dalam kondisi aerob itu akan masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs ya. Nah, kemudian kalau dalam kondisi aerob, maka yang terjadi adalah fermentasi pirufat menjadi asam laktat. Nah, misalnya setelah olahraga kadar O2 pada otot itu rendah, maka disebut dengan istilahnya hipoksia. NADH yang tidak dapat dioksidasi kembali menjadi NAD+ untuk diglikolisis, dan di sini pirufat direduksi menjadi laktat yang menerima elektron dari NADH. Nah, jadi pirufat itu dapat diubah menjadi laktat dalam kondisi anaerob, artinya dalam keadaan kadar oksigen yang rendah seperti itu. Selanjutnya,
dalam kondisi anaerob juga. Nah, pirufat ini dapat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, beberapa ragi dan tanaman dapat memfermentasi pirufat itu menjadi etanol dan CO2. Nah, tapi ini tidak terjadi di dalam tubuh manusia ya, ini yang terjadi pada tanaman. Nah, karena manusia tidak mempunyai enzim untuk mengubah pirufat menjadi etanol, ya. Nah, jadi ada ketiga jenis jalan yang akan dilalui pirufat untuk dapat diubah menjadi yang pertama bisa menjadi masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat, atau mengalami fermentasi menjadi asam laktat, atau pirufat juga dapat diubah menjadi alkohol atau etanol ya. Nah, dalam kondisi aerobik tadi, maka yang terjadi adalah fermentasi. Nah, ini adalah tahapan singkat dari tahapan fermentasi glukosa. Nah, jadi glukosa itu diubah menjadi pirufat dengan tahapan glikolisis. Kemudian ketika nanti di tahap ini terjadi kondisi aerobik, maka pirufat itu akan diubah menjadi etanol atau menjadi laktat. Nah, jadi ada dua molekul yang dapat terbentuk tergantung nanti enzimnya di sini apa. Nah, jadi fermentasi adalah istilah umum yang digunakan untuk menyatakan proses degradasi glukosa atau nutrien organik lain secara anaerob menjadi berbagai produk untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat, yaitu ada fermentasi alkohol atau fermentasi laktat. Nah, ini adalah tahapan dari fermentasi alkohol. Nah, tadi kita bahas ya, glikolisis itu menghasilkan pirufat yang dalam kondisi anaerob itu dapat diubah menjadi etanol. Nah, pirufat ini diubah menjadi etanol dalam dua tahapan. Yang pertama adalah pirufat diubah menjadi asetaldehid dibantu enzim pirufat dekarboksilase. Kemudian asetaldehid dibantu dengan enzim dehidrogenase itu diubah menjadi etanol, dan ini merupakan reaksi reduksi ya. Nah, di dalam tubuh manusia yang tidak mempunyai enzim pirufat dekarboksilase, otomatis manusia tidak dapat memfermentasi alkohol ya. Nah, kemudian manusia biasanya menggunakan enzim alkohol dehidrogenase untuk metabolisme etanol ini untuk makanan biasanya. Nah, dan pada tahapan ini akan dihasilkan CO2. Nah, biasanya digunakan untuk karbonisi dalam bir dan tambahan agar adonan mengembang saat memanggang roti. Nah, ini adalah proses dari fermentasi asam laktat. Nah, seperti sebelumnya ya, bahwa proses glikolisis itu menghasilkan pirufat. Nah, pirufat ini dengan bantuan 2-NADH dan 2-NAD positif dapat diubah menjadi laktat yang dikenal dengan nama fermentasi asam laktat. Nah, organisme yang melakukan fermentasi ini sebenarnya banyak. Itu contohnya adalah bakteri, protista yang hidup di rawa, lumpur, dan contohnya juga terdapat pada makanan yang diawetkan atau tempat-tempat yang tidak banyak mengandung oksigen. Ingat ya, dalam fermentasi asam laktat ini terjadi dalam kondisi anaerob. Nah, beberapa organisme juga dapat berespirasi menggunakan oksigen, tetapi dapat juga melakukan fermentasi. Organisme yang melakukan fermentasi itu jika lingkungannya miskin oksigen, contohnya adalah manusia ya. Nah, misalnya dalam sel-sel otot itu jika kekurangan oksigen akan melakukan namanya respirasi anaerob atau fermentasi asam laktat. Nah,
Jadi sel otot akan melakukan fermentasi asam laktat ketika tubuh membutuhkan energi yang besar dalam waktu singkat, namun tubuh kekurangan pasokan oksigen. Seperti saat berlari yang membutuhkan energi cukup banyak, namun pasokan oksigennya sedikit. Nah, namun hal ini bisa berakibat tertimbunnya asam laktat di dalam sel. Nah, penimbunan asam laktat ini dapat menghasilkan akumulasi dalam otot sehingga otot menjadi kejang. Nah, dapat dijelaskan ya kenapa orang yang melakukan aktivitas yang fisik yang berat kemudian kekurangan oksigen maka dapat mengalami otot yang kejang seperti itu. Nah, jadi dalam fermentasi asam laktat ini, yaitu tadi pertama dimulai dari glukosa yang diubah menjadi pirufat dengan tahapan glikolisis, kemudian dilanjutkan dengan proses dehidrogenasi yang dibantu dengan 2 NADH dan NAD positif, diubah menjadi asam laktat. Nah, pada proses fermentasi ini tidak ada oksigen yang dihasilkan. Ya, jadi di sini tidak ada oksigen yang dihasilkan. Nah, ingat juga dalam proses fermentasi ini dibantu oleh enzim dehidrogenasi laktat. Nah, karena tidak ada oksigen yang merupakan reseptor terakhir, maka yang terjadi di sini adalah elektron tidak meneruskan perjalanannya. Tidak ada lagi yang menerima elektron dari NADH dan FAD. Karena tidak terjadi penyaluran elektron, maka NAD positif dan FAD yang diperlukan dalam sikloskop juga tidak terbentuk. Selanjutnya, kita akan bahas tahapan-tahapan dari glikolisis. Nah, pada awal evolusi kehidupan di mana saat itu tanaman belum ada dan kondisi atmosfer itu belum ada oksigen karena belum adanya tanaman dan belum terjadi fotosintesis. Nah, glikolisis ini merupakan salah satu jalur penghasil energi paling pertama. Nah, jadi dia berkembang sebelum adanya fotosintesis di mana pada saat itu atmosfer itu masih dalam keadaan anaerobik. Nah, berarti pada kondisi ini yang ada hanyalah organisme awal yang pertama. Jadi organisme awal bertugas untuk mengekstrak energi bebas dari glukosa secara anaerob karena kondisinya kan belum ada oksigen pada saat itu ya. Nah, itu dengan cara apa? Yang pertama mengaktifasi dengan fosforilasi, kemudian kedua mengumpulkan energi dari metabolit berenergi tinggi. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa glikolisis ini adalah reaksi yang paling sederhana awal yang dapat menghasilkan energi. Nah, jadi glikolisis ini ada 10 reaksi. Nah, terbagi atas 2 tahapan yaitu 5 reaksi persiapan dan 5 reaksi menghasilkan energi. Sebelumnya mari kita lihat reaksi secara sederhana dari proses glikolisis. Nah, hasil dari glikolisis adalah 2 pirufat dan 4 ATP ditambah 2 NADH ditambah 2H positif tambah 2H2O. Nah, jadi ini adalah reaksi sederhana yang menggambarkan proses glikolisis di mana glukosa dengan bantuan dari fosfat anorganik, kemudian ADP, NAD+, dan ada energi juga, dibutuhkan energi 2 ATP, menghasilkan 2 pirufat, 4 ATP, 2 NADH ditambah 2H positif dan 2H2O. Nah, kita lihat di sini bahwa glukosa merupakan senyawa dengan jumlah atom C sebanyak 6. Kemudian setelah mengalami glikolisis itu menjadi 2 buah pirufat. Nah, pirufat ini sendiri merupakan senyawa dengan 3 atom C, 1, 2, dan 3. Maka di sini sesuai ya, 1 buah molekul glukosa itu menghasilkan 2 molekul
asam pirufat. Nah, dari proses glikolisis ini kita juga melihat bahwa pada awal reaksi dibutuhkan sejumlah 2 ATP. Nah, ya ada 2 ATP, kemudian ada 2 ADP dan 2 fosfat organik. Nah, kemudian setelah akhir dari tahap glikolisis dihasilkan 4 ATP. Artinya dalam proses glikolisis ini dibutuhkan energi sebesar 2 ATP, kemudian nanti akan dihasilkan energi sebesar 4 ATP. Jadi glikolisis akan menghasilkan sejumlah selisihnya yaitu 4 dikurang 2 ATP, sehingga energi yang dihasilkan adalah 2 ATP. Nah, dalam glikolisis ini juga terjadi reaksi redoks. Nah, yaitu adalah NAD+ berikatan dengan ion hidrida membentuk NADH. Nah, masing-masing ada 2 molekul. Nah, yang terjadi di sini adalah perpindahan elektron dari ion hidrida menuju ke ion NAD sehingga membentuk suatu senyawa yang netral yaitu NADH. Tahapan glikolisis terdiri atas 2, yaitu tahap persiapan dan tahap menghasilkan energi. Nah, pada tahap persiapan yang terdiri dari reaksi tahap 1 sampai dengan tahap 4, di mana pada tahap ini 2 molekul ATP digunakan untuk menaikkan energi bebas dari zat antara atau intermediate. Nah, untuk setiap molekul glukosa yang melewati tahap persiapan, maka nanti akan terbentuk 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Nah, tahap yang kedua adalah tahap menghasilkan energi. Tahap ini terdiri dari tahap 5 sampai tahap 10, di mana pada tahap ini 4 ATP diproduksi per molekul glukosa dan berarti 2 ATP per glukosa adalah hasil bersih dan juga energi dipertahankan oleh pembentukan 2 NADH molekul. Nah, jadi tadi pada tahap persiapan terdapat 2 ATP yang digunakan untuk pada tahap persiapan, kemudian pada tahap menghasilkan energi ini ada 4 ATP yang dihasilkan, sehingga hasil bersihnya atau netonya adalah 4 dikurang 2. Jadi seluruh tahapan glikolisis akan menghasilkan 2 ATP. Namun juga pada akhir glikolisis akan terbentuk 2 NADH. Nah, pada tahap ini ada 3 transformasi kimia. Yang pertama adalah pemecahan rantai utama glukosa untuk menghasilkan pirufat, yaitu dari glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi 2 asam pirufat, di mana masing-masing asam pirufat memiliki 3 atom C. Kemudian pembentukan NADH melalui transfer hidrida ke NAD positif. Ya, disinilah terjadi reaksi redoks, kemudian ada fosforilasi ADP oleh gugus fosforil tinggi dan pembentukan senyawa potensial untuk membentuk ATP. Nah, tahap-tahap dari glikolisis ini akan dijelaskan pada part kedua dari video metabolisme karbohidrat ini. Demikian penjelasan pada hari ini. Mari kita membaca dan memahami setiap tahapan dari proses glikolisis. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.